warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di pertemuan 9 untuk modul 8. Kali ini topik 2 tentang perubahan pemodelan waktu terhadap waktu. Tujuan dari topik 2 ini adalah membedakan antara menggunakan tanggal sebagai atribut dan hari sebagai entitas dalam model data tergantung persyaratan bisnis atau ketentuan. Kemudian memecahkan masalah menjaga karakteristik tanggal dengan membangun model yang menggunakan hari sebagai entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi setidaknya 3 kendala terkait waktu yang dapat dihasilkan dari model sensitif waktu. Yang keempat, menetapkan dan memberikan contoh kondisional non-transferabilitas dalam model yang dibatasi waktu. Tujuan itu, waktu memerankan peran penting di banyak model bisnis. Khususnya data historis sering digunakan oleh bisnis untuk menemukan tren yang dapat menunjukkan cara untuk melakukan bisnis yang lebih efisien. Pemodelan waktu dalam bisnis memungkinkan data tersebut dikumpulkan. Laporan bisa memberikan informasi yang dapat diturunkan dari data. Laporan yang dirancang dengan baik dapat memberikan informasi yang berharga yang dapat digunakan bisnis untuk meningkatkan operasinya. Jadi di sini kita lihat hari dan tanggal atribut. Anda akan menyertakan atribut tanggal jika ingin tahu kapan barang itu dibeli. Nah, misalkan di sini ada entitas purchase pembelian. Ini ada kode pembeliannya, nomor beli ID Tanggalnya, quantity sama harga. Namun, jika kita ingin mengidentifikasi tren seperti membeli mantel dan pakaian renang, juga sepatu, kita mungkin ingin mengetahui suhu udara saat itu, waktu Jika kita menambahkan atribut suhu ke entitas pembelian itu, akan menciptakan masalah. Misalkan di sini ada identitas, tanggal, quantity, unit price, tadi yang harga, ini tambah temperatur high temperatur yang tingginya, temperatur rendahnya kemudian ingat di bentuk normal ketiga atribut non UID non key identifier unik tidak dapat memiliki atributnya sendiri. Nah, jadi karena suhu tinggi dan rendah adalah atribut tanggal, kita memerlukan entitas D yang terpisah. Ini tanggal. Maka si ini high temperatur, ini kan bukan kunci bukan unik non UID. Jadi ini harus dipisahkan dengan tanggal. Jadi pembelian hanya data pembeliannya, ID, quantity, unit price. Kemudian nanti waktunya sesuai tanggal pembeliannya, ini suhu suhu tingginya, suhu rendahnya. Jadi karena berhubungan dengan tanggal, bukan dengan si barangnya, pembeliannya. Memiliki entitas hari terpisah memungkinkan kita untuk melacak informasi lebih banyak yang mungkin bermanfaat untuk bisnis. Misalkan
yang hari libur nasional. Jadi ini terpisah tanggal sekian, ini ada penjelasannya ya sebagai petunjuk bahwa hari libur nasional. Nah, untuk constraint itu batasan ya terkait waktu. Nah, waspadai kendala yang dapat timbul dari kebutuhan untuk melacak tanggal dan waktu. Nah, berikut ini sebuah contoh. Pertimbangkan pameran sekolah yang menampilkan beberapa stand. Kemudian manajer mendaftar sukarelawan untuk bekerja dalam shift yang berbeda di stand yang berbeda. Sebuah stand hanya dikelola oleh satu sukarelawan pada suatu waktu. Beberapa sukarelawan dapat bekerja selama beberapa jam, yang lain dapat bekerja lebih sedikit jam tergantung waktu yang luangnya ya. Jadwal harus ditentukan sebelumnya sehingga manajer tahu waktu mana yang tidak dicakup oleh relawan. Ini kasusnya. Sekarang modelnya ini constraint terkait waktu. Berikut pemilihan constraint terkait waktu yang perlu dipertimbangkan untuk model ini ya. Yang paling jelas adalah waktu akhir shift harus lebih lambat dari waktu mulai. Akhirnya ya jangan terbalik. Nah, di sini jadwal shift-nya, tanggal, start time. Jadi ini untuk pengidentifier-nya ada tanggal dan waktu awal. Dan waktu akhirnya tergantung tadi kebutuhan ya karyawan. Kemudian ini untuk stand-nya, nomor stand, nama. Kemudian ini untuk relawannya, nomor, nama. Jadi bekerja pada shift mana untuk stand di mana. Nah, waktu shift tidak boleh melebihi ini waktu shift yang tadi akhir ya. Waktu mulai shift untuk sukarelawan mungkin bukan antara waktu mulai dan waktu selesai dari sukarelawan lain di stand yang sama. Hal yang sama termasuk juga benar untuk waktu yang akhirnya. Non-transferabilitas kondisional itu di sini waktu mulainya untuk shift dapat diperbarui ke waktu berikutnya kecuali shiftnya sudah dimulai untuk kondisi tertentu ya. Untuk kondisi-kondisi tertentu kasus tergantung data yang ada di ini kesediaan relawan. Anda mungkin tidak akan membiarkan shift dipindahkan ke relawan lain atau stand lain kecuali shiftnya belum selesai. Nah, ini contoh ini adalah non-transferabilitas kondisional. Jadi kondisi-kondisi yang khusus. Non-transferabilitas di sini adalah shift assignment. Tidak dapat diubah ke booth lain atau ke relawan lain, volunteer lain ya. Hubungan non-transferabilitas itu direpresentasikan dengan tanda ini diamond, belah ketupat ya, berlian. Ini artinya kondisional sesuai dengan kebutuhan. Non-transferabilitas kondisional untuk shift assignment kadang dapat diubah dalam hal ini jika perubahan belum dimulai. Hubungan-hubungan ini tidak dapat direpresentasikan di dalam diagram, tapi masih harus didokumentasikan. Karena hanya untuk data-data kan ini atribut ya. Jadi kalau ada data-data tertentu yang
membutuhkan kondisi yang lain, tadi baru diberi tanda non-transferabilitas, yang tanda diamond atau belah ketupat. Di materi topik kedua ini kita sudah belajar membedakan antara menggunakan tanggal sebagai atribut dan hari sebagai entitas dalam model data, tergantung persyaratan bisnis atau ketentuan ya. Tadi hari itu dipisah ya, tanggal, karena ingin diberi penjelasan tentang suhu ya, temperatur yang tinggi dan yang rendah. Kemudian memecahkan masalah untuk menjaga karakteristik tanggal dengan membangun model yang menggunakan hari sebagai entitas, mengidentifikasi setidaknya 3 kendala, ada constraint ya terkait waktu yang dapat dihasilkan dari model sensitif. Kemudian ada contoh kondisional non-transferabilitas dalam model yang dibatasi waktu dengan ditandai oleh tanda diamond atau belah ketupat ya. Demikianlah topik 2 di modul 8 pertemuan 9 mata kuliah basis data. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.